Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Delistari. Saya adalah salah satu mahasiswa sarjana Universitas Negeri Makassar, kelas A di Prodi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Di sini, saya akan mempresentasikan tugas kuliah saya, tepatnya mata kuliah Organisasi dan Manajemen PTK, di mana saya akan membahas mengenai apa sih startup kewirausahaan itu dan bagaimana prosesnya. Akan tetapi, sebelum jauh kita membahas startup kewirausahaan dan proses-prosesnya, terlebih dahulu kita harus mengerti apa kewirausahaan itu sendiri. Kewirausahaan adalah proses seorang wirausaha untuk mengembangkan usahanya, di mana untuk menjadi wirausaha kita harus memiliki 3 hal penting. Yang pertama itu adalah mindset, kedua adalah action, dan yang ketiga adalah success. If you want to be a success, you must have positive mindset and then show the result through action. Jika kita ingin menjadi seseorang yang sukses, kita harus memiliki pola pikir yang positif terlebih dahulu. Kemudian kita lanjutkan dengan menghasilkan sebuah aksi atau action agar kesuksesan itu bisa kita raih. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pelatihan startup kewirausahaan. Nah, sebenarnya di startup ini bukan hanya dalam dunia pendidikan aja ya, tapi kali ini saya hanya membahas mengenai pelatihan startup kewirausahaan dalam dunia pendidikan. Oke. Nah, apa sih startup itu? Startup sendiri adalah salah satu kata serapan dari bahasa Inggris yang memiliki arti proses atau tindakan dalam memulai sebuah usaha bisnis atau organisasi baru. Nah, di Indonesia sendiri ada banyak pengusaha muda yang sudah mulai menjajal peruntungannya lewat membangun dan mengembangkan bisnis startup. Hanya saja, tidak semuanya bisa sukses dalam waktu bersamaan. Nah, hal ini tentu karena adanya beberapa faktor yang mungkin kurang mendukung. Hanya saja perlu adanya tekad yang cukup kuat, kreativitas, serta inovasi tanpa batas demi mewujudkan sebuah bisnis startup yang besar. Nah, startup ini saya beri nama Amanah Project. Nah, pelatihan ini didirikan sejak tahun 2019, tepatnya di bulan Agustus. Oke, di sini ada pengertian mengenai PKBM. Nah, PKBM adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, yang merupakan suatu wadah di mana seluruh kegiatan belajar masyarakat dalam rangka peningkatan pengetahuan, keterampilan, keahlian, hobi, atau bakatnya yang dikelola dan diselenggarakan sendiri oleh masyarakat. PKBM adalah sebagai wahana untuk mempersiapkan warga masyarakat agar bisa lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk dalam hal meningkatkan pendapatannya. Nah, startup ini diberi nama Amanah Project, di mana isi program dari pelatihan ini yaitu menjadi wadah pembelajaran non-formal atau alternatif dalam mengajar startup pasar, menyediakan kursus online dan offline, dan untuk membantu kaum muda belajar dan menguasai keterampilan di luar lembaga pendidikan formal. Kami percaya, remaja Indonesia membutuhkan akses pada pendidikan keterampilan praktis untuk mendukung karir dan kesuksesan hidup mereka, sehingga kami hadir untuk menyeimbangkan pendidikan pemuda Indonesia. Oke, salah satu kelas pelatihan yang ada dalam startup ini yaitu membantu kaum muda dalam hal mengembangkan basic mereka dalam dunia pendidikan atau education. Jadi, ketika mereka setelah melakukan pelatihan, mereka akan mengimplementasikan hasil pelatihan mereka di lembaga private yang didirikan oleh Amanah Project. Nah, lembaga private ini difungsikan untuk mengajar siswa-siswa SD, SMP, dan SMA seperti itu. Jadi, hasil dari peserta pelatihan akan diimplementasikan ke situ, sehingga mereka akan menjadi mentor untuk siswa-siswa itu. Nah, Amanah Project sendiri memiliki 4 metode ya. Yang pertama, dukungan top manajemen dan diskusi. Nah, yang ketiga, training workshop dan tanya jawab. Sebenarnya dukungan top manajemen dan diskusi tidak jauh berbeda, hanya saja dukungan top manajemen yaitu mendiskusikan tujuan dari keunggulan operasional dan bagaimana bisnis akan terpengaruh ketika tujuan itu tercapai. Sedangkan untuk diskusi sendiri, kita melakukan dialog, kita berdialog dengan peserta pelatihan. Kita bertanya apa saja yang menjadi hambatan yang mereka alami ketika ingin
pengajar seperti itu. Nah, untuk training dan workshop, jadi setelah kita melakukan diskusi, menanyakan apa hambatan yang mereka lalui, apa yang menjadi hambatan yang mereka alami, kita melakukan training workshop, di mana kita membantu mereka untuk belajar percaya diri lah terlebih dahulu, percaya diri untuk melakukan speech atau melakukan obrolan dengan siswa yang akan mereka hadapi sebelum melakukan metode pembelajaran yang akan mereka berikan ke siswa tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya itu tanya jawab. Untuk tanya jawab sendiri, ketika mereka selesai melakukan pelatihan, kita melakukan tanya jawab untuk mengetahui feedback dari hasil pelatihan yang mereka lakukan, seperti itu. Nah, peserta kegiatan pelatihan ini adalah seluruh kaum muda dan umum. Kegiatan pelatihan ini bersifat terbuka bagi siapa saja yang berminat menjadi usahawan dan mengembangkan usaha baik offline ataupun online. Oke, selanjutnya analisis SWOT dari bisnis startup ini. Yang pertama, strength atau kekuatan. Nah, kekuatan dari bisnis startup ini adalah mempunyai pasar yang luas dan ilmu startup bisa ditemukan di mana saja. Jadi yang pertama, mempunyai pasar yang luas. Karena seluruh bisnis startup sangat memanfaatkan teknologi internet yang akan membuat bisnis Anda tidak akan terbatas oleh jarak. Berbeda jika kita membuka usaha konvensional, karena yang berada pada satu tempat saja, tentu mangsa pasarnya akan lebih sedikit dan letak geografisnya yang tidak bisa mencakup semua wilayah. Kemudian ilmu startup bisa ditemukan di mana saja. Jadi kita bisa akses semua ilmu startup dengan mudah akibat perkembangan teknologi itu sendiri. Nah, kemudian weakness atau kelemahan ya. Kelemahannya di sini adalah waktu kerja fleksibel. Dibanding perusahaan besar yang ada, mereka waktu jam kerjanya itu teratur ya. Kalau kita tidak terikat oleh waktu seperti itu. Nah, yang kedua, untuk weakness-nya sendiri adalah adanya tantangan. Jadi, semakin berkembang suatu startup, maka dibutuhkan disiplin tinggi sebenarnya. Pemimpin startup harus menunjukkan jiwa leadership-nya. Banyak pemimpin startup yang masih muda harus berkelut dan hiring yang sangat cepat, seperti itu. Nah, untuk peluangnya, selama masih ada permasalahan yang dialami oleh masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan dunia internet, bisnis startup akan selalu berpeluang besar untuk kita coba. Jadi contohnya, ada di daerah yang mempunyai nilai kemacetan yang tinggi, sehingga dibutuhkan solusi yang tepat untuk memecahkan masalah itu. Nah, disinilah kita menghadirkan yang namanya ojek online untuk menghindari kemacetan itu, seperti itu. Sama seperti halnya bisnis startup yang sedang kita bangun ini, seperti Amanah Project kan, karena tidak semua pendidikan yang kita lalui di sekolah bisa kita terapkan di luar. Jadi ada pendidikan yang tidak kita dapatkan di sekolah tapi kita dapatkan di luar, seperti itu. Nah, untuk threats-nya sendiri atau ancamannya, yaitu masih minimnya masyarakat yang paham akan teknologi. Jadi, untuk ancaman dan peluang itu tidak jauh berbeda. Nah, tantangan yang berat dalam membuat sebuah usaha bisnis startup itu, yang pertama, kita harus mencari mitra atau founder yang punya kesamaan visi. Terus menemukan tim yang tepat, kemudian menemukan bisnis model, dan yang terakhir adalah mencari produk market fit ya, dan mencari investor tentunya. Nah, mungkin itu penjelasan singkat dari saya mengenai apa startup kewirausahaan itu sendiri, tapi dalam ruang lingkup pendidikan. Mungkin bagi yang melihat video ini, bisalah kita sharing untuk selanjutnya bisa mengembangkan startup itu seperti apa. Oke, mungkin kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Ayu Widya Lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.